Hai guys, selamat datang kembali di Self Healing Podcast bareng Ria. Hari ini gua mau bacain satu surat dari pendengar kita yang jujur aja, buat gua ini menusuk banget. Karena apa? Karena bukan cuma soal kerjaan guys, ini soal perjuangan, idealisme, dan juga rasa kecewa saat niat baik lo gak dihargai oleh sistem yang harusnya bisa support lo. Nah, kalau lo lagi di fase kerja yang bikin lo ngerasa apa gua berarti di sini, surat ini mungkin akan ngena banget buat lo. So, langsung aja kita dengarkan ya. Halo Kak, aku mau curhat sedikit ya. Jadi, beberapa waktu lalu aku dapat email Kak dari atasan. Dan sejak saat itu, aku makin yakin Kak, ternyata hubungan aku dengan perusahaan tempat aku kerja sekarang itu benar-benar cuman sebatas transaksional. Aku kerja di bidang sales juga seperti kakak. Dan aku pun ditempatkan untuk membuka pasar baru. Tapi mereka kayak gak ngerti bahwa buka market itu gak semudah tinggal jualan Kak. Kan gak bisa dong tiba-tiba langsung ada PO, langsung ada order. Realitanya ini butuh proses dan juga waktu Kak. Aku udah coba komunikasiin semuanya, tapi tetap aja yang ditanya PO-nya mana. Bahkan nadanya tuh kayak nuntut dan gak sabar Kak. Dan di titik itu aku mulai mikir, kalau dari awal gak serius mau buka pasar di sini, ya ngapain hire orang di sini? Kenapa gak remotin aja dari HO? Jujur, sejak saat itu motivasi aku mulai luntur Kak. Rasanya tuh kayak pacaran yang udah berkali-kali diancam mau putus. Dan sekarang ancaman itu kayak beneran serius. Dalam hati kayak, oh sekarang saatnya. Udah menduga, tapi ya tetap aja kaget Kak. Tapi satu hal, aku gak mau ngajuin resign duluan. Karena buat aku, kalau nanti mereka yang mutusin hubungan kerja ini, itu artinya mereka yang nyerah, bukan aku. Karena sejauh ini aku masih belum nyerah Kak. Aku masih punya niat dan semangat untuk buka pasar buat produk ini di daerah aku. Tapi mungkin mereka aja yang gak sabar. Sekian curhatan saya Kak. Terima kasih. Oke self healers, yalah. Oke sob, gini ya. Gua paham banget maksud lo. Iya, literally paham banget ya. Dan gila sih curhatan lo ini tuh dalam banget dan very valid. Lo lagi ada di posisi yang berat antara pride, realita, dan juga harapan yang gak kunjung dapat support yang layak. Gue gak bakal ngadem-ngademin lo karena gue tahu lo bukan minta pelukan basa-basi. Bener gak? Lo minta real talk dan itu yang bakal lo dapat dari gue. Insya Allah ya. Yang lo alamin itu bukan sekedar tentang sales target. Ini tentang rasa diabaikan setelah lo udah ngasih effort maksimal. Dan gue tahu banget itu nyakitin. Bener gak? Di benak lo mungkin kayak gue udah coba ngasih transparansi, gue udah jelasin ke semua bahwa proses buka pasar tuh gak instan, ini perlu waktu gitu kan. Tapi malah dibalas dengan feedback yang kayaknya isinya cuman hasilnya mana? Atau bahkan ancaman secara halus, bener gak?
Dan ketika lo ngerasa kayak pacar yang mau diputusin, itu tuh akurat banget tahu analoginya. Karena di titik ini, relasi lo sama company lo udah bukan lagi soal profesionalisme doang, tapi soal trust yang udah mulai keropos dari sisi mereka. Gue harus jujur tentang ini ya. Dan lucunya lagi, yang mereka lupa, lo tuh belum menyerah sebenarnya. Lo masih punya niat, masih punya energi, bahkan masih percaya nih sebenarnya pasar di area lo itu masih bisa digarap. Cuman sayangnya company lo nih atau mereka kayak udah setengah hati gitu loh. Nggak tahu ya setengah hatinya karena memang udah nggak ada modal atau apa, gue nggak ngerti. Tapi kayaknya sih memang nggak sepenuhnya komit di awal ya. Dan itu yang bikin hati lo seperti panas membara. Karena lo ngerasa kalau emang nggak serius dari awal, kenapa masih hire gue? Nah, tentang nggak mau resign duluan, gue totally respect that. Gue hormatin itu, gue hargai itu, karena lo bukan lari dari tanggung jawab, lo justru pengen mereka yang ambil keputusan. Kalau mereka udah nggak percaya lagi sama lo. Lo pengen pertarungan ini tuh adil. Karena menurut lo nih, kalau lo resign duluan, itu seakan-akan mengonfirmasi mereka bahwa lo gagal. Benar nggak? Padahal kenyataannya mereka yang nggak sabaran. Mereka yang nggak ngerti stages dari market development. Nah sekarang gini deh. Pertama, kondisiin hati lo dulu. Kalau lo udah tahu bahwa ini hubungan transaksional doang, maka mulai batasi keterikatan emosional lo. Tarik batas, jangan kasih mereka akses ke hati lo terlalu dalam. Artinya jangan dirasain banget lah. Udahlah gitu kan. Lu tau lah mereka cuman butuh apa ya, butuh angka dari lo doang gitu kan. Gak usah terlalu loyal amat gitu. Lalu yang kedua, keep performing secukupnya. Biasanya kalau orang tuh sampai kecewa itu karena dia total banget kan. Makanya yang kedua ini udahlah perform secukupnya aja. Gua nggak bilang untuk apa ya malas-malesan, tapi perform untuk diri lo sendiri dulu. Jaga integritas lo, jangan kasih lebih dari yang layak mereka hargai, ya kan? Kadang-kadang tuh sales itu begitu ditekan itu langsung gedubukan apa ya? Gerabak-gerubuk gitu loh, yang akhirnya dia nge-push ke customer, dia memaksa customer-nya dia, akhirnya jalinan relasi yang udah dibangun kebalik. Bentar. Akhirnya relasi yang udah kebangun baik selama ini antara lo dengan customer akhirnya rusak. Karena apa? Karena nge-push mereka. Lu panik, lu nge-push mereka karena lu pushy. Ngomong apa sih? Ya tahu kan maksud gua? Artinya lu ditekan perusahaan lo, lu nekan customer lo. Jadi kayak nuntut untuk segera ngasih order. Bahkan sampai mengemis-ngemis. Nah, itu yang gua nggak mau. Secukupnya aja lah. Gak usah sampai berbuat yang bodoh. Artinya justru lo merusak integritas lo di depan para customer lo. Ya. Jangan sampai kamu dicap bad behavior di mana lo udah keluar dari perusahaan lo, lo ganti produk. Lo nggak bisa lagi kontak mereka karena apa? Karena udah diblok. Jangan sampai kayak gitu ya, secukupnya aja lah. Kalau misalkan mau follow up customer deh follow up aja, tapi nggak perlu yang sampai menyebalkan, oke? Nah yang ketiga, siapkan plan B. Karena kalau hubungan ini akhirnya benar-benar selesai, lo tetap berdiri, nggak akan jatuh, ya. Mulai hunting pelan-pelan, bangun koneksi, buka jalan baru. Karena lo bukan orang yang gagal, lo orang yang sedang dipaksa tumbuh di tanah yang gersang, oke? Lu dipaksa berjalan dan berlari di atas kaki yang masih baby, asik. Dan terakhir ingat ini ya, bukan tugas lo untuk meyakinkan orang yang dari awalnya emang udah gak niat percaya sama lo. Tapi lo punya tugas untuk terus berkembang karena lo tahu dan lo yakin bahwa lo tuh mampu, lo capable. Dan kalau mereka nggak ngelihat itu, it's their loss. Itu ruginya mereka, bukan kerugian lo. Tetap doa sama Allah. Nggak mungkin Allah mengambil sesuatu dari lo, kecuali Allah akan gantikan itu dengan yang jauh lebih baik. Sering-sering baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, sering-sering baca hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah, dan juga kalau bisa tambahin juga sholawatnya ya.
So, itu dia sebuah suara dari balik layar email, laporan bulanan, dan juga target yang suka bikin kita tuh lupa bahwa kita ini manusia, ya kan? Bukan mesin. Buat lo yang ngirim surat ini, gue dengerin lo, dan yang pasti banyak orang di luar sana yang juga ngerasa hal yang sama. Trust me. Kadang kita bukan gagal, kita cuma ada di tempat yang salah, di waktu yang salah, dengan orang yang salah. Tapi jangan pernah biarin itu ngerusak semangat lo. Menurut gua itu bukan sebuah kegagalan. Itu adalah sebuah pembelajaran. Lo dikasih waktu belajar oleh Allah di perusahaan itu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Insya Allah jaga diri lo dan jangan lupa lo berhak dihargai. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.